Halo rekan-rekan semua dan halo Ibu Eka Perwitasari. Perkenalkan, saya Noven Sagita Wulandari dari Program Studi Public Relations Universitas Mercubuana Menteng. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu etika komunikasi. Dalam era yang semakin terhubung, kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan baik dan juga etis menjadi kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan juga produktif. Pertama-tama yang perlu kita pahami, apa sih etika komunikasi itu? Etika komunikasi adalah seperangkat prinsip yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup kejujuran, respect, empati, dan juga tanggung jawab. Nah, dalam komunikasi, etika ini membantu kita untuk tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga kita mempertimbangkan dampak dari kata-kata kita terhadap orang lain. Berikutnya ada beberapa prinsip utama dalam etika komunikasi. Nah, prinsip ini diantaranya yang pertama adalah kejujuran. Nah, di sini kita dituntut untuk selalu menyampaikan informasi dengan jujur dan sesuai dengan realita yang ada agar dapat membangun kepercayaan antara kita dan lawan bicara kita yang melihat ataupun yang mendengar. Kemudian yang kedua ada respect. Di sini kita harus dapat menghargai pandangan dan juga perasaan orang lain. Berarti kita mendengarkan dengan baik dan tidak mengganggu atau menginterupsi ketika orang lain sedang berbicara. Kemudian yang ketiga ada empati. Di sini kita harus mencoba untuk memahami perasaan orang lain. Dengan menunjukkan empati, kita juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, bertanggung jawablah atas setiap kata-kata yang kita keluarkan. Karena jika kita membuat kesalahan, kita harus mengakui dan kita juga harus meminta maaf jika diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, ada keterbukaan. Kita harus terbuka terhadap umpan balik atau respons dan juga kritik konstruktif yang datang untuk diri kita. Selanjutnya, untuk lebih memahami penerapan etika komunikasi, ada beberapa contoh kasus seperti contoh kasus nyata seperti yang pertama, misalkan kita dalam sebuah rapat tim, seorang anggota merasa tidak didengarkan saat ia menyampaikan ide atau sarannya. Nah, jika dalam kondisi ini, kita sebagai rekannya, kita harus menunjukkan respect dengan mendengarkan tanpa interupsi agar menciptakan suasana yang lebih kondusif dan juga lebih kolaboratif. Kemudian contoh kasus yang kedua, jika kita menerima kritik dari atasan kita tentang pekerjaan yang kita lakukan, daripada kita merasa tersinggung atau sakit hati, kita bisa mencoba untuk mendengarkan dengan empati dan menanyakan bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan solusi apa yang bisa kita lakukan.
Kemudian di contoh kasus yang ketiga, saat berkomunikasi terutama di media sosial, penting untuk kita berkomunikasi dengan sopan dan tidak menyerang pribadi orang lain meskipun ada perbedaan pendapat di antara kita dan individu lainnya. Nah, dengan menerapkan etika-etika komunikasi, banyak manfaat yang bisa kita miliki. Pertama, kita bisa membangun hubungan yang kuat. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan etis, hubungan interpersonal menjadi lebih kuat karena adanya kepercayaan yang sudah terbangun. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kerjasama. Nah, dalam lingkungan kerja, etika komunikasi ini tentunya dapat meningkatkan kerjasama tim dan menambah produktivitas kita dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, bisa mengurangi konflik dengan berkomunikasi secara etis. Kita dapat meminimalkan kesalahpahaman dan konflik yang mungkin akan muncul. Kemudian yang keempat, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif. Nah, etika komunikasi ini tentu membantu kita untuk menciptakan suasana yang positif di mana semua orang akan merasa dihargai. Oke, selanjutnya ada beberapa tips juga untuk menerapkan etika komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama-tama, kita harus mendengarkan secara aktif. Kita memberikan perhatian yang penuh saat orang lain sedang berbicara. Kemudian yang kedua, kita menggunakan bahasa yang sopan. Pilih kata-kata yang akan kita keluarkan dengan hati-hati agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita dapat memberikan umpan balik saat kita memberikan kritik. Fokuslah pada perilaku atau hasilnya, bukan pada pribadi individu tersebut. Kemudian yang keempat, jadilah teladan yang baik. Kita harus menunjukkan perilaku yang etis dalam komunikasi kita agar orang lain terinspirasi dan melakukan hal yang sama terhadap kita ataupun terhadap orang lainnya. Sebagai penutup, perlu kita ingat bahwa etika komunikasi adalah sebuah fondasi dari hubungan yang sehat dan produktif. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan tentunya orang-orang di sekitar kita. Terima kasih.